Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian Power BI Desktop. Kali ini saya tidak akan membicarakan DAX ya, karena mungkin besok lah saya akan buat satu tutorial lagi terkait DAX yang mungkin melanjutkan related ya. Akan tetapi untuk tutorial kali ini saya akan sedikit merambah ke Power Query yang ada di Power BI Desktop. Jadi saya akan bagikan satu trik atau tips ya, bagaimana cara mengatasi saat kita mendelete satu kolom di mana nama kolom tersebut ternyata suatu saat dirubah oleh si pemilik datanya atau si pemilik sumber datanya, sehingga Power Query kita tidak akan mengalami error meskipun nama kolomnya diubah-ubah. Oke, kita langsung saja ke get data ya. Kemudian saya akan ambil data dari file Excel saya, karena memang kemarin saya sudah mendemokan ini di versi Excel, di Power Query versi Excel. Jadi buat rekan-rekan yang sudah bekerja di Excel, silahkan ikuti video tutorial saya ya, terkait Power Query di Excel yang sudah saya bahas kemarin. Dan kali ini saya akan bahasnya di Power Query, di Power BI. Jadi saya klik pada Excel, karena memang saya nanti akan mengambil Excel. Saya klik pada connect, kemudian saya cari your path-nya ada di dokumen, kemudian saya cari namanya adalah tabel.name kalau nggak salah ya, Power Query tabel.name kolomnya. Ini saya klik open. Saya akan import semua file yang ada di Excel ini, dan ini adalah tabel saya. Saya klik load saja ya. Saya klik transform dulu. Oke, kita tunggu sampai jendela Power Query nya terbuka. Oke, kita tunggu sebentar ya. Yap, sudah terbuka. Jadi seperti biasa, ini adalah hanya load data biasa dari Excel. Jadi data yang ada di Excel sudah di load di Power Query di Power BI. Di sini yang akan saya tunjukkan adalah sedikit step sederhana. Jadi saya hapus saja di sini untuk change type-nya, kemudian navigasinya biarin saja. Saat saya menambahkan satu step di Power Query di sini, nanti mungkin rekan-rekan nggak hanya sedikit step sini ya di Power Query di Power BI-nya, tetapi akan banyak step, dan mungkin salah satu stepnya adalah menghapus kolom yang ada di tabel tersebut. Jadi misalnya saya ingin menghapus kolom data 2 di sini, saya klik kanan kemudian saya klik remove. Tandai di sini sudah muncul satu step tambahan dengan nama remove columns. Kemudian di formulanya juga sudah muncul tabel.remove columns dengan tabel 1, kemudian nama kolomnya adalah tabel data 2. Oke ya. Jadi sampai di sini tidak ada masalah dengan Power Query kita. Kita bisa mengklik close and apply ya, seperti ini. Dan semuanya juga akan berjalan baik-baik saja ya setelah apply Power Query changes-nya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, langsung terload di Power BI, dan saat kita tampilkan pun di visual, misalnya saya klik seperti ini. Nah, kita tampilkan semua datanya. Saya gedein dikit ya. Filternya saya close, kemudian saya tampilkan di gridnya saya gedein. Ya, udah gede ya, udah muncul ya. Dan ini adalah data saya. Jadi untuk nomornya kenapa ada di belakang, karena memang urutannya nggak ini ya. Kita bisa klik dan seret saja ke atas seperti ini. Ya, nomor akan berada di depan dan bisa kita urutkan kok di sini ascending descendingnya ya. Nanti ini gampang lah. Yang memang yang akan kita bahas bukan perkara mengurutan dan sebagainya. Yang ingin saya bahas adalah ini adalah data setelah mengalami pengolahan data di Power Query, di mana data nomor 2 atau kolom dengan nama data 2, data 1 langsung data 3 ya. Data 2-nya sudah saya hapus tadi. Bagaimana saat orang yang mempunyai data ini merubah nama data 2 di sini, sedangkan di step di Power BI-nya sudah kita hapus data 2-nya. Dan jika kita lihat di Power Query-nya ya, saya klik kanan dan edit query. Kita lihat di sini step terakhirnya adalah spesifik menyebut nama kolomnya itu data 2. Bagaimana misalnya saat saya hapus yang ada di sini atau ganti ini dengan data nama
data lain seperti inilah ya. Tekan enter. Ini saya save ya, saya ke Power Query saya dan saya refresh. Kita coba lihat apa yang terjadi. Refresh, error. Kenapa? Karena memang data 2-nya di file sumbernya sana, di Excelnya yang tadi sudah saya ganti. Nah seperti ini. Dan hal ini bukan tidak mungkin terjadi ya, karena memang user kadang-kadang tidak tahu mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Jadi jika terkait penamaan kolom di sini dan disebut di Power Query, kita harus spesifik menamai ini dengan data 2. Nah bagaimana caranya agar kita mempunyai satu step di Power Query yang tidak terpengaruh dengan nama kolom di sini ya. Jadi saat saya hapus untuk remove kolom di sini ya, saya klik pada formula di sini dan saya tuliskan misalnya table column name ya. Ini saya kemarin dapat dari kasus yang saya kerjakan, pesanan dari teman juga yang membuat saya mencari ini ya, bahan bagaimana cara saya agar bisa saya menghapus kolom tersebut tanpa kita tergantung dari nama kolom tersebut. Jadi kita menggunakan indexing dari satu tabelnya ya. Kita coba pakai table column names di sini ya, dan kita passing dengan nama dari navigation di sini ya, navigation harus pakai pound kemudian navigation, kan enter. Oh ya, kan enter. Saya copy saja dari sini, saya nggak hafal penulisannya. Saya klik view, kemudian klik event editor, saya klik namanya di sini yaitu ya navigation, bukan navigation ya, source tabel. Kita pakai tabel dan Ctrl C. Jadi saya bisa sebenarnya mengganti langsung di sini, tetapi akan saya ganti di formula saja biar kalian tidak bingung. Saya tuliskan tabel column name, kemudian saya paste nama yang step berikutnya, tekan enter. Saya akan disajikan sama nama list atau daftar nama-nama kolom. Jadi jika saya klik pada navigation, tanda di sini nama kolomnya adalah nomor, data 1, nama data lain, data 3, dan data 4. Lihat seperti ini ya, nomor, data 1, nama data lain, dan seterusnya. Dan keuntungannya lagi, saat saya hitung di sini 1 sampai 8, kita bisa melakukan indexing walaupun tidak tertulis secara real di sini ya, tapi indeksingnya dimulai dari 0, yaitu ini nomor ini adalah indexing nomor 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi saat saya mengambil indexing dari 0 seperti ini dan saya tekan enter, nanti akan muncul hasil dengan kata 0 seperti ini atau nomor. Tekan enter ya, seperti ini. Jika kita hapus, tekan enter, balik lagi, misalnya kita mengambil data 4, jadi indexing nomor 4 ya, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita kasih indexing 4, tekan enter, hasilnya adalah data 4. Jadi sebenarnya kita bisa main-main dengan nama kolomnya. Nah tadi karena kita menghapus data nomor 2 yang sudah saya ganti dengan nama data lain, jadi jika kita lihat di sini adalah indexing nomor 1, 2, dan 3. 0, 1, dan 2. Jadi saya klik saja di sini indexing nomor 2, kan enter, hasilnya adalah nama data lain. Ini bisa kita copy ya, Ctrl C, kemudian delete stepnya ya, customnya saya delete. Kita bisa melakukan penghapusan kolom dengan format yang sudah saya copy tadi barusan. Jadi saya klik kanan pada nama data lain, atau ini saya kembalikan dulu kepada data 2 ya, biar kalian tidak bingung. Saya klik close and apply. Nah ini saya ganti dulu dengan yang tadi sebelum kita ubah, yaitu ya biar refresh dulu, Power Query-nya ngeyel untuk merefresh ini. Jadi saya ganti dengan data 2, tekan enter. Saya kembali ke Power BI nya, kemudian klik kanan, edit query, dan
Bentar ya, kita tunggu loadnya. Saat kita lihat di sini, kita refresh dulu, refresh jadi dia berganti jadi data 2 di sini. Oke, kita tunggu refresh. Oh, masih ada yang nyangkut ya. Oh, ini tadi belum saya save, maaf, ini saya save dulu di Excelnya, belum saya save, jadi harus di save dulu ya. Saya klik refresh menjadi data 2. Nah, kita sekarang coba menghapus lagi data 2 di sini, klik kanan kemudian remove. Data 2 ini kita ganti dengan formula yang barusan kita copy tadi. Klik block ya. Kemudian Ctrl V. Ya, seperti ini. Nah, kita coba tekan enter. Ya, tidak ada error. Dan kita juga bisa membuktikan ini sudah terhapus ya, data 1 langsung loncat data 3, yang artinya data 2 sudah terhapus. Kita coba kembali ke Excel ya. Kita ganti dengan data raruh gitu ya, raruh. Kita enter ya, seperti ini. Jadi namanya bisa apa aja. Kita save dulu dan kita coba refresh. Jika memang formula ini berhasil, tidak akan timbul error di remove column di sini. Saat saya tekan refresh, puing, selesai, refresh lagi, puing, nggak ada error karena memang kita sudah mengganti nama yang hardcode tadi dengan nama data 2, kita ganti dengan satu formula, yaitu tabel column names dengan indexing kolom tadi. Oke, kita bisa mengklik pada close and apply. Jadi kapanpun si user merubah nama kolomnya di Excel, oke sebentar. Oke, sudah selesai ya. Kapanpun user merubah nama kolomnya di sini, tidak akan mempengaruhi step kita di Power Query. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya buat rekan-rekan yang sering main-main dengan data di Power Query dan Power BI desktop maupun Power Pivot atau keluarga power-poweran yang lain. Cukup bermanfaat kalau menurut saya. Jadi saya kemarin sempat memikirkan bagaimana caranya agar kita fleksibel mempunyai satu kode di Power Query yang tidak terpengaruh sama inputan yang ada di si user. Jadi kita bisa tetap menjalankan data modeling kita tanpa ada gangguan saat user mengubah nama kolomnya. Baik, demikian tutorial kali ini ya rekan-rekan yang menggemari Power BI desktop. Jangan lupa klik tombol subscribe karena saya akan terus berlanjut untuk memberikan sharing-sharing, bukan mengguru ya. Saya tidak sama sekali tidak pintar untuk Power BI, saya hanya sharing saja apa yang saya ketahui. Harapannya nanti bisa menular ke teman-teman ilmu yang saya kuasai dan kita bisa saling berbagi. Oke, silahkan klik tombol subscribe, tombol like jika memang merasa tutorial ini bermanfaat. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan pun silahkan ditulis di bawah kolom komentar saya tutorial ini ya. Bertemu kembali dengan saya Heru Munas Prastio masih dalam rangkaian tutorial Power BI desktop yang lain. Tetap semangat, tetap belajar, dan ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.